Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Gerbang masuk menuju pendopo dipadati masyarakat yang berdesakan hingga situasi tak terkendali. Petugas keamanan nampak kewalahan mengatur masyarakat yang hendak hadir di lokasi. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Sementara itu, di gerbang masuk pendopo, lokasi pernikahan anak KDM, situasi semakin tak terkendali. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa terjebak dalam kepadatan ribuan massa yang berjejal. Petugas keamanan dan panitia pesta rakyat berupaya mengevakuasi anak-anak agar bisa diselamatkan. Ada ibu-ibu. Usai situasi tak terkendali, pihak keamanan dibantu warga bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban yang bergelimpangan. Bantuan diberikan mulai dari memberikan air minum, bantuan pernafasan hingga kompresi dada. Ambulans segera datang untuk membawa korban segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Kepolisian daerah Jawa Barat akan segera menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Pasca insiden pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. 7 diantaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya meninggal dunia dan 1 warga meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru pasca kericuhan pesta rakyat yang menewaskan 3 orang, sudah ada rekan Ii Solihin di RSUD Dr. Slamet Garut. Selamat sore Ii Solihin, bagaimanakah kondisi korban luka yang saat ini masih dirawat? Baik, Camar, selamat sore. Hingga Sabtu menjelang petang, dari situasi di Rumah Sakit Dr. Slamet ini, totalnya 21 orang. Dari kejadian insiden tersebut, 3 orang meninggal dunia dan 13 orang pasien sudah dipulangkan dan 5 orang kini masih dilakukan perawatan medis RSUD Dr. Slamet. 2 korban masih dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Dr. Slamet Garut dan 6 orang di ruangan inap Cangkuang. Seperti itu, Camar. Baik, ini kalau misalnya Anda tadi sampaikan bahwa terdapat lebih dari 20 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ricuh pesta ini, apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak penyelenggara acara atau dari Kang Deddy Mulyadi sendiri? Sampai saat ini memang saya masih mencari informasi dan mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit. Menurut salah seorang petugas mengatakan dari kondisi saat ini yang 5 orang tersebut, 2 diantaranya merupakan warga asal daerah luar Kabupaten Garut. Kedua pasien belum bisa dipulangkan karena belum bisa dihubungi sanak saudaranya. Meski kondisi mereka sudah mulai membaik, diantaranya kesehatannya, mereka masih merasakan rasa sakit sesak. Seperti itu, Camar, kondisi di RSUD. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Bribka Cecep Saipul Bahri meninggal saat mengamankan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak Gubernur Jawa Barat. Keluarga yang ditinggal pun masih berduka karena korban masih memiliki 3 anak. Sambil memeluk foto sang suami, istri dari Bribka Cecep menangis. Fitri, istri Cecep, terlihat masih syok dan ditemani kerabat dekat korban. Korban diketahui saat ini masih memiliki 3 anak kecil yang membutuhkan sosok ayah. Apa? Gak ada pesan. Normal saja gitu ya, Bu? Gak ada pesan, gak ada tanda-tanda. Ibu, almarhum meninggalkan berapa putra, Bu? 3. Masih 2 putra, 1 perempuan. Bribka Cecep adalah salah satu petugas pengamanan perbantuan untuk pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina dengan putra Gubernur Jawa Barat, Maluka Akbar Putra. Pihak keluarga korban sudah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pasca ricuh pesta rakyat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi melihat langsung kondisi korban di RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur memberikan santunan 150 juta untuk masing-masing keluarga korban tewas. Usai insiden 3 orang meninggal dunia pada acara pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi langsung mendatangi RSUD Dr. Slamet Garut. Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa para korban kondisinya semakin membaik dengan total jumlah pasien yang tengah dalam perawatan berjumlah 8 orang. Tidak hanya itu, para pasien juga diberikan santunan 10 juta rupiah untuk biaya perawatan selama di RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara 150 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban tewas. Gimana? Sudah dikunjungi. bukan berapa jumlahnya? 3. Sudah dikunjungi. Ketiga-tiganya kita sudah mengunjungi dan kemudian tadi saya bertemu dengan anak-anak dari keluarga besar anggota Polri yang meninggal. Dan seluruh anak-anaknya mulai hari ini menjadi anak asuh saya. Jadi dia di bawah tanggungan saya, seluruh biaya hidupnya termasuk biaya kedepannya. Ada yang cita-cita pengen jadi akpol, ada yang ingin kuliah, semuanya saya tanggung. Yang dirawatnya sekarang barusan sudah diberikan uang untuk selama dirawat, karena dia kan dengan dirawat usahanya berhenti. Kita tadi nitip ya 1 orang masing-masing 10 juta. Deddy juga menyampaikan permohonan maaf atas nama anaknya. Gubernur Jabar juga akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya ketika diwawancara atas kejadian naas pesta rakyat pernikahan anaknya, KDM mengaku tidak mengetahui ada acara makan-makan untuk warga. Namun dalam video yang diunggah di media sosial KDM, putra KDM Maula Akbar justru telah memberitahu akan adanya pesta rakyat yang digelar pada tanggal 18 Juli 2025. Garut hari ini acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Sudah lebih dari 1 minggu sejak kejadian meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya, keluarga Arya Daru Pangayunan belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Suasana duka masih terasa di rumah almarhum diplomat muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Hingga kini pihak keluarga Arya Daru belum menerima penjelasan resmi dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dan hasil otopsi terkait penyebab meninggalnya almarhum pada 8 Juli lalu di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kami mempercayai bahwa pihak yang berwajib bekerja dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah ini, mari sama-sama kita tunggu hasilnya seperti apa, karena hingga saat ini ya kita sama-sama tahu memang belum ada informasi resmi dari pihak yang berwajib. Nah kita sama-sama tunggu, kita sama-sama kawal bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keluarga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada almarhum Arya Daru dan keluarganya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu, Kasubid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Truli Sohu Muntal Simanjuntak menyampaikan bahwa hasil dari laboratorium dan juga psikologi forensik memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan ke publik. Untuk perkembangan penanganan penyelidikan korban inisial ADP, ya, diplomat Kemenlu, itu hingga saat ini masih berjalan, masih bergulir, ya. Mohon bersabar, mohon waktu karena penyidik sedang menunggu hasil dari Lab 4, ya, hasil pemeriksaan dari Lab 4. Kurang lebih kemarin 7 hari, berarti 6 hari lagi, ya, masih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan Lab 4 itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Meski demikian, sejumlah fakta terungkap berdasarkan hasil rekaman CCTV. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan WNI itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Sejumlah temuan dari hasil rekaman CCTV diduga merekam detik-detik terakhir Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada pukul 00.27 waktu Indonesia Barat, penjaga kos sempat melakukan pengecekan dari depan kamar Arya. Pengecekan dilakukan lantaran diminta oleh istri Arya karena sang suami tidak bisa dihubungi pada malam hari. Pemeriksaan kedua pun dilakukan pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat, sesaat sebelum Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, terlihat penjaga kos mengenakan baju putih dan seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa, kemudian membuka pintu menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam. Keduanya pun menemukan jenazah korban dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh tertutup selimut. Pihak kepolisian pun terus mendalami sejumlah bukti yang ada secara forensik, baik dari kamera pengawas, hasil autopsi, bukti digital, dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.